Jadi jernih aja belum tentu berkualitas ya. Betul. Air sumur juga bisa jernih, Betul. ya kan? Tapi belum tentu sehat. Betul. Ya, kalau minumnya sekali oke lah, orang kehausan oke. Tapi kalau minumnya berkali-kali, itu yang ini. Nah, kalau dari kacamata tim dari ini nih, quality nih. Baik, pada di sebelumnya, jadi kalau misalnya bahwa ada pandangan dari masyarakat bahwa yang penting jernih, tidak berbau, tidak cukup sih, karena belum tentu bebas dari mikrobiologi. Oke. Tempat kami itu kan ada laboratorium ya. Oh iya. Melakukan pengujian, pemantauan produk, dan kita sudah mengambil puluhan sampel yang ada di Cayu Majak Kuning. Baik itu AMDK, kemudian air minum isi ulang. Kalau hasil pengujian yang kami lakukan, betul bahwa kalau air tidak standarisasi itu pada akhirnya itu akan ditemukan terutama dari parameter mikrobiologi. Itu yang sering kami temukan. Jadi persepsi masyarakat yang penting airnya jernih, airnya tidak berbau. Setelah kami uji, ternyata ada mayoritas tidak lolos dari mikrobiologi. Jadi mereka banyak mengandung E. coli atau coliform. Jadi memang, dan itu yang paling krusial tuh, bikin sakit perut, diare, dan belum lagi penyakit-penyakit yang lainnya yang diakibatkan dari bakteri E. coli tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Air, kita berjumpa lagi. Selamat datang di podcast AMDK. Jadi podcast AMDK ya. Dengan tagline kita HD China, sehat wargana, Jabar istimewa. Itu dari bahasa Sunda. Dari bahasa Sunda. Ya, jadi bagus airnya, sehat masyarakatnya, Jabar istimewa. Nah, ini adalah tempat ngobrol kita, tempat komunikasi kita yang penuh makna. Ya. Obrolan ini hanya semata-mata untuk mengedukasi. Jadi tidak ada tendensi untuk menyudutkan pihak tertentu atau mempromosikan produk-produk tertentu. Kita memang lebih kepada ini sebagai tanggung jawab moral kami bersama di sini ya, dari Pemprov Jabar melalui BPSMB AMDK Cirebon dan juga para pelaku usaha air minum dalam kemasan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana mereka untuk menentukan pilihan air minum yang berkualitas, terutama karena kita tahu lah ini sangat mempengaruhi terhadap aspek sendi kehidupan. Bahkan penelitian terakhir itu ya, bahwa yang paling dominan untuk mempengaruhi stunting di Indonesia itu termasuk yang paling dominan adalah dari sisi kualitas air. Nah, ini kita mengedukasi kepada masyarakat. Baik, Sobat Air, saya KDH. Kalau Pak Gubernur KDM. Nah, saya KDH. Berarti mirip-mirip ya, Kang Dendi Hermadi gitu ya. Akan menemani Anda semua dalam episode untuk komunikasi ya, episode yang mungkin terlihat sederhana, dan kali ini kita akan mengambil tema air untuk kesehatan, peran kandungan mineral bagi tubuh kita. Nah, alhamdulillah di sebelah saya sudah hadir Sobat Air yang luar biasa. Ini ada Pak Aditya Dwiki Prasetya. Betul. Panggilnya Mas Dwiki ya, Mas Dwiki ya. Karena beliau usianya sangat muda sekali. Saya baru keluar SMA, beliau baru lahir. Kemudian di sebelah Pak Mas Dwiki ada Pak Arianto. Kami akrab memanggil dengan Kang Arya. Nah, beliau adalah QA ya di perusahaan Pion ini, dan Mas Dwiki ini sebagai direktur di perusahaan
Piona ya. Fiona. CV Aditya Tirta Mandiri dengan branding Piona, sudah produk AMDK-nya. Namun sebelum ngobrol nih, saya ingin mengutip sebuah ayat dari salah satu kitab suci. Jadi bunyinya, dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang dipanen. Jadi bukan hanya aturan atau hasil ilmiah, ternyata memang salah satu kitab suci juga sudah mengutip bagaimana besarnya manfaat air di dunia ini. Nah, masuk nih, kita mulai ngobrol. Gimana sebelumnya? Mas Dwiki, sehat? Sehat, Pak. Kelihatan dari ininya ya. Dari badannya. Ini puji Tuhan. suka olahraga nih? Kebetulan iya, Pak. Suka olahraga karena ya kebutuhan jasmani ya, menurut saya. Olahraga harus. Dan kelihatan hasil dari olahraganya ya. Kalau Kang Arya sehat juga ya? Alhamdulillah, Pak. Sehat. Nah, ini sehatnya bukan dari olahraga kayaknya nih. Dari apa? Dari mengkonsumsi air mineral. Jadi keluar ya. Beda. Baik, kita ngobrol ringan aja nih. Iya. Ngobrol ringan, kita memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama terkait masalah air mineral dan manfaatnya bagi tubuh kita. Iya. Gitu ya. Ada pernyataan yang sering kali kita temukan di masyarakat, gitu ya. Kadang masyarakat itu berpikir, yang penting air itu nggak bau, nggak keruh, berarti itu sudah aman gitu kan. Nah, gimana sih sebenarnya persepsi seperti itu nih yang ada di masyarakat ini? Saya ingin melihat dari penjelasan Mas Diki deh. Jadi kalau ada masyarakat berpikirnya, yang penting mah air mah tidak bau, kemudian juga tidak keruh gitu kan, itu udah dianggap aman lah gitu kan. Itu gimana tuh persepsi masyarakat seperti itu? Dan nanti Kang Arya bisa menjelaskan ciri-ciri yang berkualitas air sehat yang dikonsumsi seperti apa gitu kan. Nanti persepsi masyarakat seperti itu gimana nih menurut Mas Diki? Kalau menurut saya mungkin memang orang-orang di daerah tertentu ya masih menganggap kalau air itu yang penting jernih. Kadang kalau yang penting jernih kan air-air di mata air juga jernih juga ya. Tapi sebenarnya kalau dari segi kandungan di dalamnya itu kan sebenarnya belum tentu, Pak. Belum tentu juga. Belum tentu itu bisa dikonsumsi mungkin secara terus-menerus ya sama tubuh manusia. Kalau menurut saya sih sebenarnya untuk mengedukasi masyarakat tuh yang penting sekarang kan sudah jelas nih, Pak, peraturan dari pemerintah, dari lembaga-lembaga untuk mengatur air standarnya itu bagaimana sih gitu. Ya kan kalau menurut saya jadi karena sudah diatur juga, kita harus membiasakan nih para masyarakat nih kalau kita meminum air minum itu maupun mineral maupun demineral maupun apapun harus biasakan kita cek dulu apakah ada logo halalnya, apakah ada logo SNI-nya dan apakah itu sudah terdaftar di BPOM. Karena menurut saya sebagai salah satu pelaku usaha juga, kita kan ada tahapan-tahapan tuh, Pak, untuk sampai air kita tuh bisa diedarkan. Dan menurut saya itu memang sudah standar yang harus dilalui sampai kita bisa menjual produk apalagi yang dikonsumsi oleh manusia gitu loh. Cuma itu tadi paling yang dari saya sih kita harus cermat lah sebagai masyarakat juga. Oh, ini sudah ada halalnya, sudah ada BPOM-nya, sudah terdaftar SNI juga gitu. Sudah ada jaminan ya, dengan labeling SNI, kemudian izin edar dari BPOM, kemudian juga ada label halal. Itu sudah menjadi jaminan dan jaminannya itu sangat berlapis gitu. Artinya tidak hanya dari satu lembaga saja gitu kan. Ada 3 lembaga tuh yang memberikan jaminan dari sisi kualitasnya gitu kan. Jadi jernih aja belum tentu berkualitas ya. Air sumur juga bisa jernih. Ya, tapi belum tentu sehat. Ya, kalau minumnya sekali oke lah, orang kehausan oke, tapi kalau minumnya berkali-kali, itu yang ini. Nah, kalau dari kacamata tim dari ini nih, quality nih.
Baik, pada di sebelumnya, jadi kalau misalnya bahwa ada pandangan dari masyarakat bahwa Iya. yang penting jernih, tidak berbau, itu tidak cukup sih, karena belum tentu bebas dari mikrobiologi. Oh, oke. Jadi seperti kalau tadi Pak Diki bilang, benar bahwa air kemasan kita coba bisa lihat dari kemasannya. Betul. Labelnya. Iya, Sudah mencantumkan logo SNI belum? SNI. Standar Nasional Indonesia. Iya, betul. Kemudian logo halal. Halal. Kemudian juga izin edar dari BPOM. Bahkan kan masyarakat juga sekarang lebih mudah, Pak, untuk kita mengecek kebenaran dari izin edarnya menggunakan aplikasi mobile BPOM. Oh, masyarakat bisa mengakses itu ya? Jadi misalnya kita off Fiona dengan MD sekian, coba kita cek di aplikasi. Apa aplikasinya? BPOM Mobile. BPOM Mobile. Jadi nanti masyarakat bisa akses BPOM Mobile. Jadi Betul. bisa aja kan itu hanya label-labelan saja gitu ya. Oh, ini udah ada izin BPOM nih. Nah, cek aja di aplikasi BPOM Mobile. Nah, nggak apa-apa ini promosikan karena ini punya pemerintah ini ya. Betul. Buat masyarakat. Betul. Jadi dari situ kita bisa melihat bahwa produk ini memang sudah punya izin edar dulu. Oke. Itu juga sudah membantu untuk masyarakat lebih cerdas untuk memilih. Dan SNU pun bisa di tracking ya sebenarnya. SNI-nya benar atau enggak bisa di ini ya. Bisa di tracking. Bisa di tracking juga ya. Dan masyarakat bisa mengakses itu gitu ya. Betul, iya. Jangan-jangan Expo-nya. Betul. Jangan sampai ini SNI-nya abal-abal, BPOM-nya abal-abal. Kan itu bisa dicetak. Betul. Ya, kan bisa dicetak gitu. Ternyata wah, ini kok ber-SNI sama ada izin BPOM juga halal juga. Wah, bikin saya sakit perut ternyata ada. Tadi tertarik tuh yang masalah mikroorganisme atau bakteri gitu kan. Kita sering melihat case ya, atau kasus-kasus tuh ya di televisi juga banyak pernah orang minum air kemudian terserang suatu kampung, terserang diare atau sakit perut ya. Ternyata ada bakteri E. coli dan lain-lain. Nah, kalau di sini gitu ya, kan ini saya lihat udah ber-SNI nih, udah ada izin dari BPOM-nya juga, udah halal juga gitu kan. Kalau di kami, kalau di Islam kan bukan hanya halal saja, harus dengan toyiban gitu, halalan toyiban dan baik juga gitu kan, ada manfaatnya. Nah, bagaimana, apa yang dilakukan untuk bisa menjaga air itu steril dari bakteri ataupun mikroorganisme yang terkontaminasi? Di internal kita menggunakan terutama memilih ya Pak bahan baku yang memang berkualitas. Oke. Kemudian juga bahan penolong juga memang jadi syarat mutlak buat kita untuk menghasilkan produk yang berkualitas tadi Pak. Dan kemudian kita juga selain pemilihan dari bahan baku, bahan penolong, kita juga memanfaatkan untuk teknologi Pak. Teknologi tinggi untuk sterilisasinya. Di kita sekarang ini kita menggunakan ozonisasi Pak. Ozonisasi. Tuh, untuk proses membantu sterilisasi mikrobiologinya. Bisa ke masyarakat bisa ini jelaskan. Nah, bisa. Ozonisasi itu kayak gimana? Ozon ini adalah dia diinjeksi ke dalam air produk kita. Kemudian juga selain itu kita juga menggunakan lampu UV, Pak, ultraviolet. Sterilisasi kita, jadi double ya. Betul, pengamanannya selain dari sistem CPPOB yang baik, kita juga ditunjang dengan teknologi yang seperti tadi saya bilang, Pak. Tapi itu juga dengan pemakaian yang tepat. Itu sangat membantu sekali, Pak. Jadi mulai dari hulu, ya, kemudian proses produksinya sampai ke proses penyimpanan, pengemasan itu memang benar-benar dikontrol gitu ya. Betul. Atau mungkin ada kriteria istilahnya itu sumber airnya harus seperti apa? Kita dari mata air Pak. Mata air. Jaraknya sekitar. Dan mata air itu jernih-jernih ya. Oh. Udah jernih tidak berbau ya. Iya. Betul. Jernih dan tidak berbau. Tetapi dan mungkin juga bukan hanya jernih dan tidak berbau aja Pak. Di mata air kita itu TDS kita juga
bagus Pak. Kemudian juga Di mata airnya sendiri juga ada standarnya sendiri gitu ya. betul, dan itu juga yang menjadi alasan kami untuk mengambil mata air di situ Pak. Jadi kita tidak menggunakan air bawah tanah, dan kita 100% dari mata air. Oke. Mas Dwiki. Dan menambahkan tadi Pak, soal mata air. Dari awal juga saya pribadi sudah berkomitmen sama Mas Aryan nih, Mas. Pokoknya kita produksi itu tidak boleh ada campur dengan air tanah. Saya sih nggak tahu ya kalau tempat-tempat lain apakah mereka juga menggunakan air tanah atau mungkin memang air tanahnya juga kualitas cukup baik. Cuma kalau saya Tapi standarnya di sini ya standar kita tidak persepsinya itu ini ya. saya tidak mau menggunakan air tanah. Air tanah nggak mau. Ya, walaupun mungkin dari segi ekonomi itu akan jauh lebih hemat atau bagaimana gitu. Tapi dan terbukti ya Mas, selama kita kurang lebih sudah memasarkan Viona itu kurang lebih hampir 3 tahun ya Pak. Hampir berjalan 3 tahun itu banyak feedback positif Pak terkait rasa airnya. Iya. Jadi selain kandungannya juga memang sudah baik, itu menimbulkan feedback positif juga buat kita gitu. Oh airnya rasanya enak gitu. Ya saya sih nggak ngerti ya maksudnya yang mereka sebut air enak itu gimana ya, karena Ada ini nggak? Ada tambahan zat tertentu supaya kandungannya misalkan menjadi mineralnya lebih tinggi atau apa? Di kita itu tidak menggunakan itu sih Pak. Jadi memang kita murni ambil dari mata air yang memang secara hasil uji dari bermata airnya pun sudah bagus. Oke. Sekarang ini kita ingin masyarakat itu tahu nih manfaat air mineral itu sendiri. Nah kan ini Viona ngambil dari sisi usahanya itu ke air mineral ya. Iya. Boleh dong sharing ke masyarakat apa sih manfaat mineral itu sendiri buat tubuh kita itu? Mineral tuh Kenapa masyarakat jangan sembarangan milih air atau minum air? baik, tubuh kita itu kan memang memerlukan mineral betul. seperti kalsium, magnesium dan sebagainya. Itu juga untuk tulang, kemudian juga saraf, kemudian otot juga itu sangat membantu. Jadi kalau kita memang kekurangan mineral juga akan selain asupan dari minum kan memang mineral juga bisa ambil masuk dari makanan juga tuh Pak. Iya betul. Dan kalau memang kekurangan mineral ya bisa berakibat buruk bagi kesehatan tubuh juga Pak. Hilang konsentrasi. Iya betul. Nggak hilang jodoh ya. Tanya belum nikah ini Mas Diki. Belum. Nanti kekurangan mineral malah kekurangan pilihan jodoh nanti ya. Jangan sampai Pak. Jangan sampai. Baik. Kan tadi dari sisi kualitas kontrolnya juga mulai dari mata air atau dari hulunya gitu ya, mata air kemudian produksi sampai ke pengemasan itu udah seketat mungkin gitu ya. Betul. Nah masyarakat itu ya tadi kita masih banyak persepsi bahwa ya minum air mungkin harus ya cukup jernih atau tidak berbau gitu ya, padahal tidak memiliki kandungan mineral gitu ya buat di dalam airnya itu sendiri, sehingga memang secara kebutuhan nutrisinya juga menjadi kurang ini gitu ya, kurang optimal gitu ya, dan itu akan berdampak. Nah kalau dari mikroorganismenya nih tadi yang sempat disinggung oleh Kang Arya, di sini kan bagaimana treatment terhadap bakteri, mikroorganisme yang terkontaminasi. Nah itu apa sih dampaknya kalau misalkan masyarakat mengkonsumsi air yang tidak ada jaminan dari sisi bakterinya, bebas dari bakteri atau mikroorganisme yang terkontaminasi? Apa itu dampaknya itu buat masyarakat tuh? Dampaknya kalau kita sembarangan asal-asalan. Dan sebenarnya kan cemaran itu ada 3 loh. Iya. Dari cemaran fisika, kimia maupun mikrobiologi. Betul. Oke. Kalau mungkin fisika dan kimia mungkin bisa terlihat langsung, tapi kalau mikro Pak, itu nggak bisa langsung. Dan
Makanya kalau kita bicara konsumsi yang tidak sehat, dalam hal ini kita bermasalah dengan cemaran mikrobiologi, pastinya akan timbul-timbul masalah seperti diare, Pak, yang paling mungkin sering terjadi. Kemudian juga muntah-muntah mungkin, jadi macam keracunan, Pak, seperti itu. Dan dampaknya sangat-sangat besar ya buat tubuh. Betul. Dan pengalaman nih, kami di tempat kami itu kan ada laboratorium ya, Oh iya. melakukan pengujian. Dari sementara untuk daerah Ciayu Majakuning, kita sudah melakukan pemantauan produk dan kita sudah mengambil puluhan sampel yang ada di Ciayu Majakuning. Baik itu AMDK, kemudian air minum isi ulang. Kita tidak mengambil ke mata air, karena kalau dari mata air udah jelas kalau di ini ya ke standar SNI itu sangat jauh sekali. Nah, kita ambil kepada yang ada isi ulang, ada AMDK gitu kan. Nah, jadi kalau hasil pengujian yang kami lakukan betul bahwa kalau air tidak standarisasi itu pada akhirnya itu akan ditemukan terutama dari parameter mikrobiologi. Itu yang sering kami temukan. Jadi persepsi masyarakat yang penting airnya jernih, airnya tidak berbau. Setelah kami uji, ternyata ada mayoritas tidak lolos dari mikrobiologi. Jadi mereka banyak mengandung E. coli atau coliform. Jadi memang, dan itu yang paling krusial tuh, bikin sakit perut, diare, dan belum lagi penyakit-penyakit yang lainnya yang diakibatkan dari bakteri E. coli tersebut. Jadi memang ini perlu nih kita edukasi kepada masyarakat bahwa air ini kelihatan sangat jernih, tidak berbau, segar buat diminum. Ternyata mikrobiologinya banyak yang nggak lolos gitu. Makanya perlu nih. Nah, standarisasi ini gitu kan. Nah, ini kan ada undang-undang standarisasi ya gitu kan. Bagaimana SNI ini, nah kontrol terhadap SNI ini apakah hanya sekedar SNI terbit kemudian tidak ada pemantauan baik dari sisi internal maupun dari pihak luar? Kalau di perusahaan kita, Pak, alhamdulillah kita sudah menjalankan sistem manajemen mutu lah. Iya. Yang memang mengadopsinya di ISO 9001. Oke, untuk sistem manajemen mutu. Dan kita juga selain itu kita menerapkan sistem CPOB, Pak. Cara produksi pakan olahan yang baik, dan itu memang kita juga diawasi oleh bukan hanya dari internal kita saja, tapi juga dari lembaga di luar juga kita diawasin, Pak. Jadi memang SN itu tuh memang kita pegang mutlak, sudah kewajiban. Dan tidak hanya ketika terbit aja gitu ya? Bukan terbit aja, karena terbit lagi terus setiap setahun setengah ya, setiap 18 bulan itu ada surveillance lagi. Atau ada ini enggak? Tahun sekali. Pemantauan di sini ada setahun sekali? Atau pemantauan di internal enggak? Kita memantau di internal dari mulai untuk menjaga kualitasnya itu gitu ya? Dan untuk menjaga kualitas kita mulai dari bahan baku seperti yang tadi saya bilang. Baku kita memang dari mata air pegunungan. Rutin diuji juga ya? Rutin diuji. Yang kemudian untuk proses produksi juga kita per 2 jam kita selalu ada pengujian internal baik fisika maupun kimia. Setiap 2 jam sekali. Setiap 2 jam sekali. Betul. Untuk memastikan bahwa proses yang kita lakukan di internal itu sudah sesuai dengan standar. Dan kita juga dari supplier, pemilihan supplier, setiap awal kita ada supplier baru, kita selalu evaluasi, Pak. Kita tes dulu bahan menolong yang kita, jadi bukan hanya kita ambil supplier, supplier ambil dari A, si B, kita tidak. Tapi kalau hasil sampel yang awal aja kita tidak lolos, berarti kita nggak pakai, Pak. Kemudian dari proses produksi tadi udah, kita juga mengandalkan teknologi seperti ozon dan ultraviolet. Ini juga harus tepat, Pak. Tepat dalam arti tepat gimana?
penggunaannya nggak bisa kita asal-asalan. Teknologi aja nggak cukup ya. Nggak cukup, Bang. Harus ada keahlian juga untuk menguji, menjalankan itu tadi. Karena maksimal ozon itu di TNI pencampur itu 0,6 ppm. Lebih dari itu bisa Nah, nanti regulasi. penjelasannya ada di layar lah ya. ppm itu apa nanti di ini kan. Kemudian di ozon di produk sewaktu kita juga maksimal 0,2 ppm. Di bawah maksimal karena ketika penggunaan ozon yang tidak tepat, misalnya kita lebihin, itu bisa ada efek sampingnya itu adalah bromat. Sekarang kita tahu ya, isu bromat kan ya lagi ininya lagi happening lah ya. Bromat ini tidak dikendalikan, itu bisa menjadi risiko karsinogenik, pencetus kanker, Pak. Panjang. Minum aja bisa jadi kanker ya. Dan itu yang memang kita concern banget untuk kita selalu ikuti regulasi yang ada. Iya. Kemudian teknologi yang kedua yang tadi saya bilang adalah ultraviolet. Ultraviolet kita juga tidak asal ambil ultraviolet lampu seperti warna biru atau kita ambil enggak. Yang banyak di pinggir jalan tuh warnanya biru-biru tuh. Iya. Nyamuk gitu. Spesifikasi yang bagus adalah 254 nanometer. Dan itu kalau misal panjang gelombangnya tidak sesuai, itu tidak akan efektif untuk membunuh mikrobiologi. Kemudian di sisi penyimpanan, perjalanannya panjang ya. Perjalanannya panjang tuh, mulai dari mata air kemudian sampai ke kemasan dan ternyata membutuhkan teknologi yang luar biasa. Mungkin nilai investasinya besar juga ya. Tapi kan kalau ke masyarakat cukup menikmati saja dengan biaya atau harga yang relatif murah, tapi mendapatkan air yang berkualitas dan ada jaminannya gitu. Jadi ada SNI-nya, kemudian ada BPOM-nya, kemudian juga ada halalnya juga gitu kan. Dan tadi luar biasa, setiap 2 jam tuh, setiap 2 jam terus dipantau gitu ya. Setiap 2 jam terus jangan-jangan ada bakteri nyusup gitu kan. Jadi setiap 2 jam ketahuan lu mau ngapain gitu kan. Sampai di internal kita juga. Kita pun juga harus menjamin bahwa produk kita itu layak sampai dengan konsumen akhir. Dari kita juga sudah lakukan edukasi di misalnya agen-agen kita seperti penempatan nih. Karena di produk air minum air kemasan itu kan pasti kemasan dusnya ada jauhkan dari sinar matahari atau bau-bau yang berbau tajam. Iya. Karena kalau terpapar matahari juga dia akan berubah itunya ya. Bisa jadi berlumut, bisa. Kemudian karena yang menentukan juga di pihak penyimpanan di bidang kanan kita itu juga bisa kalau kita memang tidak bisa kendalikan bisa menjadi penularan. Taruh seperti mohon maaf di dekatnya telur misalnya, Pak. Dekat telur, kemudian kita tahu ya kalau telur kan mungkin telur ayam ya, itu ada kotoran hewan. Kirain teh air mineral ini bisa dipakai buat netasin telur. Enggak ya. Jadi nanti si ayam yang netasnya jadi cerdas gitu. Baik. Nah, ini masyarakat tuh perlu tips nih dari Mas Diki nih, ya. Boleh, Pak. Kiat-kiatnya seperti apa nih kepada masyarakat? Ya pesan-pesan lah buat pendengar Sobat Air ini. Apa hal yang paling penting harus masyarakat tahu soal kandungan, terutama tadi ya masalah mikrobiologi, kemudian dan harapan kedepannya nih dari pelaku usaha, membangun kesadaran di masyarakat terkait air minum yang berkualitas dan sehat itu seperti apa? Oke, baik. Jadi yang pertama buat Sobat Air nih, air mineral tuh menurut saya salah satu yang paling esensial buat tubuh manusia, Pak. Kalau manusia bisa berhari-hari tanpa makan, tapi nggak mungkin bisa kalau nggak minum air. Itu yang pertama. Terus ini mirip seperti ini apa tuh, Pak? Seorang filsuf
sudah ribuan orang bisa hidup tanpa cinta. Tapi dia tidak bisa hidup tanpa air. Iya, betul. Oke. Terus yang kedua, banyak kan campaign di luar sana tuh yang bilang 1 hari minimal minum 1,5 liter, 2 liter, Iya, dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita mau gali lebih dalam lagi, beda-beda Pak. Kebutuhan air minum setiap orang tuh beda-beda. Antara laki-laki dan perempuan, antara saya dengan bapak gitu, usia, berat badan. Jadi, Wah, saya kalau udah ngomong berat badan langsung. Baik. Ada lanjut sedikit. Jadi- Abaikan berat badan saya. iya, oke. Antara yang berolahraga atau tidak itu berbeda-beda. Tapi yang pasti kita sebagai manusia itu wajib mengkonsumsi. Kalau saya Pak, kalau saya biasanya itu kalau saya kan berolahraga nih Pak. Olahraga itu saya minimal setiap 1 jam tuh minimal 1 liter Untuk mengganti cairannya. cairan yang dikeluarkan oleh tubuh. Terus juga kan sebagai elektrolit untuk tubuh. Iya. Terus kalau misalkan hari biasa nih saya nggak berolahraga tuh, biasanya saya patokannya berat badan itu dikali 40 mili. Berat badan dikali 40 mili. Iya. Wah, saya berarti makin besar, makin banyak yang harus dikonsumsi ya. Betul. Jadi antara Saya bisa jadi manusia gelonggong. Terus selanjutnya kalau harapan saya ya sebagai pelaku usaha, saya juga kan salah satu, saya nggak cuma jualan tuh nggak cuma cari untung gitu Pak. Betul. Kayak waktu itu saya ingat banget waktu isu bromat itu lagi muncul ke permukaan gitu ya, saya langsung hubungi Mas Arya, Mas coba iseng kita tes bromat Mas. Walaupun memang belum seketat itu ya aturan bromat waktu itu, Mas coba kita tes, kita kirim sampel air kita nih ke Kandungan bromatnya seperti apa gitu ya. bromatnya seperti apa gitu. Ternyata alhamdulillah ya, puji Tuhan kita Aman. kandungan bromatnya aman. Air yang ada di pinggir-pinggir jalan itu tidak dapat memberikan jaminan ya. Betul. Untuk bisa kualitasnya itu terstandarisasi gitu kan. Betul. Apalagi halalnya juga. Iya. Ya itu hati-hati ya masyarakat. Jadi bukan berarti kita tidak mendukung terhadap usaha-usaha air Betul. yang boleh dikatakan nggak jelas lah gitu ya. Tapi memang bahwa ini adalah yang dikonsumsi oleh kita. Berikan yang terbaik buat tubuh kita. Selain Ya, pilih yang terbaik buat tubuh kita. Yang sudah jelas ada standarnya atau ada SND-nya, ada BPOM-nya, dan BPOM-nya. juga ada label halalnya Halal. gitu. sangat sensitif sekali Pak kalau kita bicara yang di pinggir jalan tadi Pak, Nah, bahwa ya kemungkinan untuk kita nggak tahu bahwa untuk halal itu kan AMDK perlu filter yang namanya karbon. oh, Nah itu titik kritis ya. Mungkin oke. bisa menjadi referensi juga buat pengetahuan kita bersama bahwa karbon ini ada yang berasal dari tulang babi juga ada Pak. Oh gitu? Kita tahu ya bahwa tulang babi Bukan tulang lunak. beda itu Pak. Baik, ini Kang Arya, ini menarik nih. Saya ingin buat sesi kedua deh nanti. Ya, kalau kita Kita mau berapa episode? oke, nanti coba kita akan ini kan, karena betul. Kalau berkaitan dengan masalah halal, ya bukan hanya dari sisi sumbernya saja, ternyata teknologi yang memproduksinya juga harus kita pertimbangkan. Betul, jangan-jangan yang tadinya halal menjadi tidak halal. Betul. Karena ketika ada proses produksinya, misalkan tadi ada karbon yang terbuat dari tulang babi, ya kalau tulang lunak LGBT ya, jadi ya itu. Nah, tapi itu nanti kita next session kita akan diskusikan lagi Boleh. dengan sobat air yang luar biasa ini, dengan Mas Dwiki, dengan Kang Arya. Mudah-mudahan sesi obrolan kita yang singkat ini, tapi memberikan makna yang luar biasa. Sengaja singkat supaya nanti kita ketemu lagi dengan tema yang berbeda, karena kami ingin mengedukasi masyarakat sifatnya tematik. Iya. Nanti bicara tentang khusus bahaya bromat, oke, nanti kita akan sampaikan kepada masyarakat gitu kan. Ini sebagai obrolan-obrolan ringan saja, tetapi memberikan edukasi setidaknya secara umum, bisa memberikan gambaran kepada masyarakat. Mudah-mudahan semakin mereka dicerdaskan, semakin memberikan pilihan-pilihan yang Amin. terbaik buat Amin. kehidupannya terutama gitu kan. Baik,
Sobat Air, tidak terasa ya, ini udah sampai di penghujung episode podcast kali ini. Dari obrolan seru bareng Sobat Air yang luar biasa ini, ya dari Fiona, kita jadi tahu kalau ternyata nggak semua air itu sama. Ya, mulai dari sumber air, proses produksinya atau proses penyaringannya, sampai ke pengemasan, semuanya itu berpengaruh pada kualitas dan manfaat air itu untuk tubuh kita. Jika ada kebaikan di planet ini, itu terkandung di dalam air. Loren Eiseley, antropolog dan filsuf dari Amerika. Sampai ketemu di episode berikutnya. Podcast AFDK HD China, sehat wargana Jabar Istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.